Bapak Ibu, peserta tes seleksi P3K dan CPNS tahun 2021 yang sudah dinyatakan lolos, saat ini yang sedang melakukan proses pemberkasan, barangkali Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai riwayat pekerjaan yang harus diinput di daftar riwayat hidup atau DRH Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari rekan kita di channel saya. Misalnya di sini ada pertanyaan, apakah kita isi tempat kita mengajar sebelum diangkat P3K, sementara kita diangkat di tempat kita ngajar? Itu gimana ya? Ada juga yang bertanya, awalnya saya honor tahun 2019, setelah tahun 2021 saya jadi guru kontrak daerah. Itu gimana cara memasukkan SK-nya ya? Nah, dan ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu ada juga yang memiliki pertanyaan, perlu diisi nggak ya? Atau barangkali juga ada yang memiliki pertanyaan, saya punya SK honor atau SK kontrak, kalau tidak diisi, lalu SK itu diapakan ya? Mungkin juga ada yang memiliki pertanyaan, SK saya banyak karena saya sudah honor sekian tahun, masa harus upload semuanya? Kan nanti kalau diupload semuanya, barangkali akan lebih ukuran filenya dari yang diizinkan oleh sistem. Nah, itu yang nanti mungkin akan menjadi masalah bagi Bapak Ibu. Kemudian bisa juga ada yang memiliki pertanyaan, saya pernah pindah ngajar, kemudian SK mana yang harus saya pakai? Nah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, biar tidak terlalu membuat bingung Bapak Ibu, sekarang mari cek solusinya bersama-sama. Nah, untuk riwayat pekerjaan di DRH ini Bapak Ibu, kita perhatikan poin-poinnya. Yang pertama itu sifatnya opsional Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah dapat masuk di menu unggah dokumen di akun SSCSN Bapak Ibu masing-masing, di sana bagian penguploadan dokumen riwayat pekerjaan itu ada bahasa jika memiliki. Nah, jika memiliki, Bapak Ibu boleh upload, ya lebih baik diupload kalau memiliki. Kalau tidak memiliki, ya tidak masalah jika tidak mengisi daftar riwayat pekerjaan ini. Toh juga ini sifatnya tidak wajib, ya tidak akan menjadi penentu golongan Bapak Ibu akan lebih tinggi daripada golongan yang Bapak Ibu yang baru 1-2 tahun mengajar. Ya, sekali lagi ini sifatnya opsional. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat pekerjaan, itu nanti di inputnya per tahun Bapak Ibu. Atau mungkin kalau di SK-nya per 2 tahun, sesuaikan nanti dengan SK. Kalau ada SK yang per tahun, intinya gini, kalau Bapak Ibu misalnya mengajar di sekolah A selama 10 tahun misalnya, Bapak Ibu memiliki 10 SK, maka Bapak Ibu input SK tersebut sebanyak 10 kali, karena penambahan riwayat pekerjaan ini dilakukan per SK tersebut. Kalau SK-nya ada yang masa berlakunya 2 tahun, kalau dalam 10 tahun Bapak Ibu mengajar misalnya memiliki 5 SK, ya berarti nanti menambahkan riwayat pekerjaan sebanyak 5 kali. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya SK-nya dari sekian tahun Bapak Ibu mengabdi itu misalnya tidak lengkap SK-nya, misalnya punya 4 SK, ya inputkan ke 4 SK tadi. Ya, tidak akan menjadi masalah, biar Bapak Ibu tidak terlalu terpikirkan oleh pengisian riwayat pekerjaan di DRH ini. Nah, untuk pengisiannya Bapak Ibu nanti tinggal klik tambah pekerjaan, kemudian isikan hal-hal yang diminta, ya mulai dari instansi, kemudian jabatan, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, kan biasanya itu ada di SK-nya. Kemudian gaji pokoknya, kalau misalnya tidak tercantum di SK Bapak Ibu, ya boleh diisikan angka 0 saja, tidak masalah. Dan di bawahnya ada surat keputusan, ada nomor, tanggal, dan pejabat penatangannya. Itu nanti Bapak Ibu lihat di SK masing-masing. Kemudian bagaimana jika Bapak Ibu setelah mengajar di sekolah A kemudian pindah ke sekolah B, mengajar lagi 5 tahun sebelum lolos seleksi P3K ini? Ya, Bapak Ibu tambahkan juga sebanyak SK yang Bapak Ibu pegang, atau SK yang Bapak Ibu miliki. Jadi jangan terlalu menjadi beban pikiran Bapak Ibu ya, biar pemberkasannya lancar Bapak Ibu. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu, ini mengenai yang tadi, kalau misalnya saya memiliki banyak SK,
anggap Bapak Ibu mengajar 15 tahun, memiliki 15 SK lah, saya misalkan. Nah, satu SK itu kan kalau terdiri dari 2 lembar sampai 3 lembar kan minimal nanti SK-nya itu ada 30 lembar. Kalau itu diupload semuanya, tentu ukuran filenya nanti akan lebih besar kemungkinannya daripada ukuran file yang diizinkan terunggah di sistemnya. Nah, itu nanti akan menjadi masalah. Kalau dikompres terus biar menjadi sangat kecil dan bisa diterima sistem, nanti bisa saja tulisannya akan menjadi tidak jelas terbaca. Sehingga ini akan menyulitkan. Nah, solusinya di sini Bapak Ibu tidak perlu unggah semua dokumen SK yang Bapak Ibu miliki. Ya, kita berinci saja Bapak Ibu. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang misalnya mengajar di satu sekolah selama 10 tahun. Bapak Ibu kalau mengajar terus-menerus di sana, Bapak Ibu tinggal pilih saja, boleh memakai SK awal ditambah suket. Surat keterangan yang saya maksud di sini adalah surat keterangan yang bisa menerangkan bahwa Bapak Ibu memang benar mengajar di sana dari tahun sekian sampai saat ini sebelum lolos seleksi P3K. Bisa juga menggunakan SK akhir ditambah dengan suket. Ya, kalau mau kelihatan lebih lengkap lagi riwayatnya itu riwayat SK-nya ya. Kalau riwayat pekerjaan kan sudah tadi Bapak Ibu input dengan jelas di DRH-nya. Nah, ini yang untuk unggah dokumennya boleh juga tambahkan SK awal tambah SK akhir plus suket. Ya, Bapak Ibu pilih saja opsi mana yang Bapak Ibu mau pakai. Toh juga ini tidak akan menjadi penentu golongan. Tapi jangan juga terlalu diacuhkan atau diabaikan. Kalau memang memiliki, ya silakan dilengkapi saja Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jika Bapak Ibu setelah 10 tahun di sekolah A, Bapak Ibu pindah ke sekolah B, ya mengajar lagi 5 tahun. Ya, bisa disertakan saja dokumennya. SK awal di sekolah A ditambah dengan SK awal di sekolah B ditambah dengan suket. Suket ini ya pakai saja suket yang di sekolah B. Kalau mencari suket di sekolah A kan mungkin agak susah. Tapi kalau memungkinkan juga lebih baik. Atau opsi yang kedua bisa pakai SK awal tambah SK awal di sekolah B tambah SK akhir sekolah B. Kalau mau lebih lengkap lagi bisa ditambahkan dengan suket, opsi yang ketiga. Ya, pokoknya Bapak Ibu yang mengkondisikan diri sendiri ya bagaimana yang terbaik bagi Bapak Ibu. Ya, semuanya ini boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu baru mengajar 1 atau 2 tahun, itu akan lebih simpel lagi. Cukup mengupload 1 atau 2 SK, kan sudah selesai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang tidak memiliki riwayat pekerjaan sebelum diterima sebagai P3K ini atau CPNS, ya Bapak Ibu tidak usah menguploadnya atau tidak usah melengkapinya, tinggal lewati saja. Nah, hal terakhir yang lebih penting Bapak Ibu, ya silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan BKPSDM masing-masing. Ya, ikuti petunjuk yang diberikan oleh BKPSDM. Jika di juknis yang sudah dikeluarkan untuk pemberkasan ini tidak mengatur tentang penginputan riwayat pekerjaan ini. Nah, ini saya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BKPSDM sehingga saya berani menyatakan hal seperti ini. Baik, demikian informasi singkat ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Bapak Ibu memiliki sedikit gambaran. Terima kasih.